Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Tuhan penyembuh saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Tuhan penyembuh saya. Amin. Engkau yang sakit pagi hari ini terima kuasa kesembuhan, karena Alkitab katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah pembuat mujizat, miracle worker. Haleluya. Ketik di kolom komentar, Yesus pembuat mujizat, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita ada di dalam Imamat pasal yang ke-16. Masih dalam Imamat 16. Ayat selanjutnya yang akan kita baca adalah di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ya, Imamat pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 10. By the way, sebagai informasi, tanggal 20 sampai dengan 29 saya ada di kota Ambon, ya. Saya ada di Ambon, saya ada di Pulau Seram, saya ada di Kilang, tempat di mana Latu Heru berada, katanya seperti itu. Saya baru pertama kali ke sana juga. Jadi teman-teman yang ada di Ambon, yang ada di Kilang, yang ada di Pulau Seram, kita akan sama-sama ketemu di sana, ya kan. Kita bisa ngopi-ngopi bareng, kita bisa sambil makan-makan pisang goreng gitu, ya kan. Pagi-pagi ngomongin makanan pendeta ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan berjumpa di sana. Jadi teman-teman yang di Ambon, teman-teman yang di Seram, teman-teman yang ada di sekitaran Kilang juga, ayo sama-sama saya ajak setiap kita untuk kumpul. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di sana, ya. Puji Tuhan. Imamat pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kita katakan begini. Jadi ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu. Jadi ada 2 ekor kambing jantan, kemarin kita belajar, untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa bagi umat Tuhan, ya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu, yakni Harun, dan menempatkannya di hadapan Tuhan. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan, perhatikan, menempatkan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi dua-dua kambing jantan yang akan dipersembahkan ini ditaruh di hadapan Tuhan. Untuk apa? Nanti kita lihat, ya. Ayat 8. Dan harus membuang undi di atas kedua kambing jantan itu. Jadi ada 2 kambing jantan ditaruh di hadapan Tuhan. Lalu bangsa Israel akan membuang undi, akan memilih mana di antara kedua kambing ini yang akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa, atau yang dilepaskan di padang gurun. Nanti kita lihat sama-sama, ya. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah undi bagi Azazel. Apa itu Azazel? Saudara, Azazel adalah kambing yang akan ditumpangkan tangan, yang akan dilepaskan dosa-dosa bangsa Israel di atas kambing tersebut dan lepaskan ke padang gurun. Itulah Azazel, ya. Kita lihat selanjutnya ayat 9. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Ini yang kena undi bagi Tuhan. Tetapi ayat 10, kambing jantan yang satu lagi yang kena undi bagi Azazel, yang kena undi sebagai tumpuan dari dosa-dosa bangsa Israel ini, harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Saya sedang tidak membahas tentang Azazelnya, sudah dikasih dalam Tuhan, karena ada banyak tafsiran tentang Azazel. Ada yang bilang itu adalah kepala setan, ada yang bilang itu adalah kambing itu sendiri, ya kan? Karena memang Azazel itu dalam King James Version ya disebut sebagai scapegoat, ya, atau kambing hitam. Kambing menanggung yang segala kesalahan dosa bangsa Israel, ya kan? Kita pernah dengar atau sering kali dengar tentang istilah kambing hitam, dituduh begitu, ya, kira-kira. Nah, seperti itulah si Azazel ini, scapegoat ini, saudaraku, ditumpangi tangan oleh Harun yang menanggung segala dosa dan pelanggaran umat Tuhan dan dilepaskan padang gurun. Tapi bukan itu yang saya mau bahas hari ini. Yang saya mau bahas hari ini, coba kita perhatikan, lihat di ayat yang ke-7. Jadi 2 kambing jantan ini itu ditaruh di hadapan Tuhan.
Kenapa di hadapan Tuhan? Karena Tuhan yang akan memilih mana yang bagi dia, bagi Tuhan, mana yang dilepaskan sebagai Azazel, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu Tuhan yang pilih. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Tahukah saudara bahwa kalau kita hari ini boleh ada, kita hari ini boleh mengenal Yesus, itu karena Tuhan yang pilih saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pilih saya, bukan saya yang pilih Tuhan. Amin. Tuhan yang memilih saudara dan saya untuk menetapkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan. Barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan siapa yang datang kepadaku tidak akan pernah aku buang. Wow. Kalau kita hari ini boleh mengenal Yesus, kalau hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan Yesus, kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Dia yang memilih saudara dan saya. Ada banyak dari kita datang kepada Tuhan karena satu dan lain hal. Ada yang karena dihajar terlebih dahulu, ditegur terlebih dahulu, baru bertobat, baru berbalik kepada Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang sudah ditegur, sudah dihajar, bukan cuma dikesentil tapi dihajar, saudaraku, tapi masih mengeraskan hatinya. Dan saudara dan saya, kita lebih memilih untuk datang kepada Tuhan karena kita sadar sudah dikasih dalam Tuhan. Hidup kita itu milik Tuhan. Hidup kita itu ada oleh karena anugerah Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pilih saya. Amin. Coba lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 16 bilang begini. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ada pengutusan. Jadi ketika kita dipilih, kita dibentuk, kita diajar, kita dididik, kita diutus. Untuk apa? Jadi berkat. Untuk apa? Bersaksi. Untuk apa? Membawa kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi ingat ya, saudara dan saya, kalau kita bisa datang sama Tuhan, kita nggak bisa membanggakan diri. Karena kita pun Tuhan yang pilih. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang pilih. Jadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan, setiap kita, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan bawa jalan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi memang ada orang yang mengeraskan hatinya. Ada orang yang memang mau datang kepada Tuhan, sadar saya perlu Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Kita memutuskan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lihat satu kali lagi, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya harus selalu mengucap syukur. Ketik di kolom komentar, saya harus mengucap syukur. Ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih saudara dan saya. Telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan saudara dan saya, dan dalam kebenaran, yakni firman Tuhan yang kamu percayai. Jadi Tuhan telah memilih saudara dan saya. Wow, siapa kita dipilih Tuhan? Bukan karena perbuatan baik kita, saudaraku. Bukan karena amal baik kita, bukan karena ibadah-ibadah kita, no. Tapi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yuk sama-sama letakkan tangan kanan kita, sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan mengasihi saya. Amin. Karena Tuhan mengasihi saya. Itu sebabnya Tuhan pilih saudara untuk datang kepada Tuhan. Dan kita bersyukur. Kita dipilih Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Oh, apakah yang lain yang tidak datang kepada Tuhan tidak dipilih? No, setiap orang menerima anugerah tersebut. Yohanes 3 ayat 16, jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia, tetapi tawaran itu tidak direspon oleh semua orang. Kita bersyukur, kita diberikan hati untuk merespon panggilan itu. Tetapi ada orang-orang yang memang masih mengeraskan hatinya. Kita doakan agar mereka dijamah juga Tuhan. Agar hati mereka datang kepada Tuhan. Karena kita sadar kita bisa datang kepada Tuhan juga karena Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Ya, nah saya pelajari begini saudara. Karena Tuhan sudah memilih kita. Ya, ingat ya, kita dipilih sama Tuhan ya.
Pastikan kau sadar hal ini setiap hari. Ingat, saya itu dipilih sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, maka yang pertama, coba kita lihat yang pertama. Kalau Tuhan yang memilih kita, maka Tuhan juga yang akan menyertai setiap langkah hidup kita. Haleluya. Tuhan memilih saudara dan saya untuk mendekat kepada Tuhan, tidak serta-merta ketika Tuhan pilih kita, Tuhan tinggalkan kita. Oke nak, jalan sendiri ya. No. Tuhan memilih saudara dan saya, namun Tuhan juga yang menyertai setiap langkah hidup kita ketika Tuhan pilih kita untuk mendekat kepadanya. Bangsa Israel ketika dibebaskan Tuhan dari tangan Firaun, maka tidak serta-merta ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ditinggalkan Tuhan. No. Mereka dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dipimpinnya siang hari tiang awan, malam hari tiang api. Oleh karena apa? Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, tidak ditinggalkan. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan, Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau hidup memuji dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Tapi kita mesti ingat, betul Tuhan memimpin hidup kita, betul Tuhan berjalan di depan kita, tapi tidak serta-merta masalah hilang, pergumulan hilang. No, justru terkadang Tuhan membawa kita masuk dalam padang gurun. Sama seperti bangsa Israel, dilepaskan Tuhan dari tangan Mesir, orang-orang Mesir, dari tangan Firaun, dibawanya ke dalam suatu keadaan yang memang harus pada akhirnya mengandalkan Tuhan. Di hadapan mereka laut Tiberau, laut merah, di belakang mereka ada Firaun bersama dengan orang-orang Mesir siap menghabisi mereka. Tuhan yang memimpin. Tetapi terkadang Tuhan memimpin kita masuk dalam suatu keadaan untuk membawa kita hidup berserah, untuk membawa kita hidup mengandalkan Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang membuat engkau, Tuhan, kok saya ikut Tuhan begini banget sih keadaannya. Tuhan, saya udah putuskan untuk mengiring Tuhan, saya udah memutuskan melayani Tuhan, tapi kok saya diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan seperti ini. Izinkan saya mengingatkan hal ini, saudara. Bangsa Israel dipimpin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan bawa mereka masuk dalam proses. Amin. Hadapi, andalkan Tuhan, berserah sama Tuhan. Engkau akan melihat bahwa Tuhan yang memimpinmu, Tuhan juga yang akan membela perkara dalam kehidupanmu. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membela perkara saya. Ya. Filipi pasal yang pertama, kita lihat ini. Filipi pasal yang pertama, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya. Sama-sama bilang sama saya, akan meneruskannya. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, yakni pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang menyelamatkan kita. Mulai dari hari pertama kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mulai hari itu hidup kita diarahkan. Baik diarahkan ke dalam proses untuk mendewasakan kita, maupun diarahkan dalam seluruh rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan yang pimpin. Makanya kita pernah dengar lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya kan? Tiap langkah orang benar, Tuhan yang pimpin. Jadi ingat ya, yang pertama karena Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Tuhan yang pilih kita loh saudara, untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan karena apa yang kita buat, bukan karena apa yang kita kerjakan, no. Tapi karena Tuhan mengasihi kita dan bersyukur kita meresponinya. Maka yang pertama ingatlah, Tuhan yang memilih kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan juga yang memampukan kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan yang memilih kita untuk mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ya, karena saya percaya begini, penyertaannya itu memberikan kita penghiburan. Penyertaannya itu memberikan kita kekuatan. Penyertaan itu memberikan kita damai sejahtera. Penyertaannya itu memberikan kita sukacita. Sekalipun di hari-hari di mana Dia menyertai, Tuhan menyertai, kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah, dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan sangkal diri pikul salib, itu diperhadapkan kepada kita. Tetapi ingat, selalu ada penghiburan, selalu ada kekuatan, selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, karena Tuhan sudah memilih saudara dan saya,
Maka yang kedua, jangan lagi lihat ke belakang. Ya, Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan memilih saudara dan saya, jangan lagi lihat ke belakang. Lot bersama dengan keluarganya udah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, lari kata malaikat Tuhan. Semua lari, tapi istri Lot lihat ke belakang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan, jangan lagi lihat ke belakang. Betul, keadaan kita mungkin hari ini sedang diproses. Tidak sama seperti ketika engkau belum mengalami janji Tuhan. Tidak sama seperti engkau ketika masih jauh dari Tuhan. Engkau bisa melakukan segala sesuatu, tapi ketika engkau Tuhan, ada hukum. Engkau mengikut Tuhan, ada hukum. Ada ketetapan yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Gak gampang. Dalam mengiring Tuhan gak gampang, saudara. Tapi sekalipun tidak gampang, ada penyertaan Tuhan. Poin yang pertama, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau engkau mau lari, larilah ikut Tuhan. Stop lihat-lihat ke belakang. Karena coba saudara lari sambil lihat belakang, saudara kesandung. Jangankan lari, saudara jalan aja sambil lihat ke belakang. Engkau bisa nabrak apa yang ada di depanmu. Sama-sama ketik di kolom komentar. Stop lihat-lihat ke belakang. Amin. Dengan kau lihat ke belakang, kau bisa jatuh. Dengan kau lihat ke belakang, kau bisa hancur. Karena dengan kau lihat ke belakang, engkau kembali mengingini apa yang sudah engkau tinggalkan. Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, kata Rasul Paulus. Ini yang kukerjakan, ini yang aku buat. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Stop fokus kepada apa yang ada di belakang. Seringkali yang membuat kita tidak bisa maju bukan masalah yang di depan. Ya. Seringkali yang membuat kita tidak bisa maju bukan pergumulan yang ada di depan. Seringkali yang membuat kita tidak bisa maju adalah masalah yang di belakang yang masih mengikat kita dan kita masih fokus di dalam masalah-masalah yang ada di belakang. Tinggalkan masa lalumu, bergerak pada masa depanmu. Karena Tuhan tidak fokus kepada masa lalumu, Tuhan fokus kepada hari depanmu. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama, karena Tuhan sudah memilih kita, maka ingat Tuhan juga yang akan menyertai setiap langkah hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan sudah memilih kita, maka jangan lagi melihat-lihat ke belakang, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan sudah memilih kita, maka jangan buat Tuhan menyesal memilih kita. Haleluya. Oh, memang Tuhan bisa menyesal memilih kita. Lihat Saul. Coba lihat Saul ya, 1 Samuel pasal 15 ayat 10 dan 11. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 dan 11 bilang begini, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara, Tuhan menyesal pilih Saul. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Saya berdoa agar Tuhan tidak menyesal pilih kita. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak mau Tuhan menyesal memilih saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak mau Tuhan menyesal memilih saya. Amin. Kalau engkau tidak mau Tuhan menyesal memilih hidupmu, maka berjuanglah. Kalau kau mau Tuhan tidak menyesal memilih hidupmu, maka maju. Jangan tangisi keadaanmu. Setiap kita punya masalah kok. Setiap kita punya keadaan yang susah kok. Bisa terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Tetapi hadapi. Ingat 3 hal ini. Tuhan sudah pilih saya. Kalau Tuhan pilih saya, maka Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan pilih saya, pasti Tuhan bela perkara saya. Kalau Tuhan pilih saya, maka saya nggak boleh lihat lagi ke belakang. Saya harus maju ke depan. Karena Tuhan Allah di depan menantikan membuat janji-janjinya tergenapi dalam hidup saya. Itu yang harus kita fokus di depan, bukan di belakang. Ya. Dan yang ketiga, kita ingat, jangan sampai Tuhan menyesal pilih saudara dan saya. Mengerikan saudara. Ya. Apa yang kita buat, ingat. Apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan apa yang akan kita kerjakan, ingat sekali. Jangan sampai buat Tuhan berkata, aku menyesal telah memilih. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus,
Kami bersyukur karena hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan sudah pilih kami. Kami diingatkan bahwa Tuhan yang menetapkan kami untuk datang kepada Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami diingatkan bahwa kalau Tuhan memilih kami, maka Tuhan yang akan menyertai langkah kami. Betul, masih ada di hadapan kami segala macam pergumulan hidup, tantangan, bahkan ada kesusahan-kesusahan yang seringkali kami lihat dalam kami mengiring Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang, satu hal yang kami imani, satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Bahkan ketika kami menangis, ketika kami sedih, Engkau ada dan memeluk kami dan berkata, aku menyertai kami. Pagi hari ini ya Bapak, Hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan itu yang terus menopang kehidupan umat-Mu. Dimanapun setiap kami berada, kami percaya ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami diingatkan, fokus kami adalah memandang Tuhan di depan. Belakang kami adalah masa lalu kami. Kami tidak mau fokus kepada apa yang ada di belakang kami. Tapi biarlah fokus hidup kami aja berjalan ke depan. Karena di depan Tuhan sudah sediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengecewakan Tuhan dalam pemilihan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Hamba berdoa di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami memiliki keteguhan hati, ketetapan jiwa dalam hati kami untuk tetap terus setia mengiring Tuhan apapun badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengecewakan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak membuat Tuhan menyesal memilih kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga hari-hari ini menjadi hari-hari yang membuat kami tetap terus teguh mengikut Tuhan. Karena panggilan Tuhan, pilihan Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa, lepaskan berkat buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah pekerjaan mereka Tuhan, berkatilah rumah tangga mereka, usaha studi mereka diberkati Tuhan, bisnis mereka diberkati Tuhan. Kami percaya selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhanlah yang memulihkan keberadaan kami. Kami tahu setiap masalah, kami tahu setiap pergumulan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab itu janji Tuhan. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan menyediakan pertolongan bagi setiap kami. Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagi setiap kami. Itu sebabnya hamba lepaskan berkat buat umat-Mu di sepanjang hari berjalan ini. Biarlah campur tangan Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka setia mengiring Tuhan. Mereka hidup mengandalkan Tuhan. Dan mereka hidup dalam pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Berperkaralah ya Allah. Karena hidup kami milik Tuhan. Hidup kami di tangan Tuhan. Hidup kami dituntun Tuhan. Dan hidup kami dibela oleh Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, buat mereka yang sakit secara khusus pagi hari ini. Apapun yang mereka sedang alami, penderitaan, kesusahan jasmani, tubuh jasmani mereka. Dari tempat ini hamba berdoa karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Sebab firman Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu pagi hari ini kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami kesembuhan. Setiap kami mengalami mujizat. Setiap kami mengalami lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sakit tenggorokan pagi hari ini sembuh dalam nama Yesus. Siapapun engkau yang memiliki sakit tenggorokan di bagian lehermu, Tuhan bilang engkau sudah disembuhkan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit itu Tuhan sudah sembuhkan, pulihkan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan.
Kuasa mujizat Tuhan ada atas masing-masing kami. Pagi hari ini kami lihat ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami lihat ada jiwa-jiwa menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami melihat ada banyak anak-anak Tuhan disembuhkan dari sakit penyakitnya. Oh, dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan, biar rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan Tuhan. Suami-suami kembali kepada istri-istri mereka yang sah di hadapan Tuhan. Istri-istri mereka kembali kepada suami-suami mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup setiap kami umat. Bapak terima kasih. Kalau ada yang terikat pagi hari, terikat kuasa-kuasa kegelapan, terikat roh-roh okultisme di dalam nama Yesus, terikat kuasa-kuasa perdukunan pagi hari ini, di dalam nama Yesus aku perkatakan terlepas. Dalam nama Yesus, darah Yesus sucikan kuduskan mereka. Darah Yesus sucikan kuduskan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang ibu yang kau sedang menunggui anakmu yang kakinya sedang patah hari ini. Kau bingung harus buat apa. Tuhan ingatkan satu hal, Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong. Tuhan lihat dan Tuhan sudah dengar setiap doa. Bapak hamba berdoa buat ibu ini. Beri kekuatan iman, keteguhan hati. Bahkan hamba berdoa biar ada mujizat dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan setiap tulang yang patah dalam nama Yesus. Sebab Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Setiap tulang yang patah tersambung dalam nama Yesus. Mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat masih ada sampai hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa ya Bapa. Kalau ada di antara mereka menyaksikan doa pagi online, mungkin mereka belum mengenal Yesus. Mereka mungkin juga masih jauh dari Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa bagi mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihimu. Dimanapun kau berada, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya mau berdoa buat saudara. Hamba berdoa bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Hamba lepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Sehingga melalui pelayanan doa pagi online ini banyak jiwa datang kepada Tuhan. Banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa mengalami terobosan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya terjadi pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ada seorang muda yang sering kali mengikuti doa pagi ini. Engkau belum menerima Yesus. Tapi pagi hari ini engkau mengambil keputusan untuk terima Yesus. Saya mau berdoa buat engkau. Bapak, ada seorang wanita muda di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan suatu kebetulan orang muda ini mengikuti doa pagi ini. Hamba percaya ada kuasa Tuhan yang hari ini sudah menjamah hati dan hidupnya. Dan hamba berdoa baginya di dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan terus melawat hidupnya. Dia punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan Yesus, yang membuat dia memiliki masa muda yang dahsyat, masa muda yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, pertemukan dengan komunitas yang tepat. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biarlah kuasa Tuhan juga yang memagari. Bukan hanya dia, tetapi dia beserta dengan keluarga besarnya akan datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini sedang galau,
yang hari-hari ini sedang khawatir akan masa mudanya, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah setiap hati, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih Bapa dalam hati dan hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang bangkit menghadapi kenyataan hidup dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, taruh ya Tuhan kekuatan dari Tuhan dalam hati orang-orang muda untuk tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Jagai pergaulan mereka ya Bapa. Jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan tuntun dalam nama Yesus. Pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yakni yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara mereka umat Tuhan yang hari-hari sedang berdoa untuk mencari pekerjaan, jika itulah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu untuk mendapatkan pekerjaan hari-hari ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu hal yang kami percaya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan akan lihat jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan tempat mereka akan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan diberkatilah oleh Tuhan. Oh, dalam nama Yesus ada campur tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Oh, hamba juga berdoa ya Tuhan, biar terjadi rekonsiliasi, adanya pemulihan hubungan antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ini sedang ada keributan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Jika Tuhan dapati ada di antara mereka ya Allah, yang hari-hari ini imannya sedang hancur, hatinya sedang tawar, dan hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan tuntun mereka untuk mereka kuat, untuk mereka hidup berpengharapan. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga setiap mereka yang hari-hari sedang imannya sedang jauh dari Tuhan, hatinya sedang hancur, hatinya sedang kecewa, hati sedang luka, di dalam nama Yesus Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kami percaya terjadi kuasa Allah dalam hidup setiap kami. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal ya Tuhan, jaga, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Dijauhkan daripada setiap kekeringan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada anugerah Tuhan atas kota, atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa. Kami lepaskan berkat bagi mereka ya Tuhan, sehingga setiap mereka dalam memimpin, Tuhan tuntun dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa buat seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT, RW. Dalam nama Yesus, biarlah setiap mereka bertindak bijaksana. Roh takut akan Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka dituntun dan diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat rencana pemilihan umum 2024 biar berjalan aman, damai, tertib, bahkan kondusif dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin partai diberikan hikmat dalam mengatur segala sesuatunya. Mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah diberikan tuntunan dan arahan. Jauhkan daripada segala yang jahat ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan campur tangan Tuhan ada dalam hati mereka. Berkati juga bangsa-bangsa di mana-mana tempat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tinggal di bangsa-bangsa yang bukan di Indonesia. Diberkati juga mereka Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi contoh dan teladan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami terus mengerjakan panggilan kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Terjadi
di dalam nama Yesus, sehingga tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Barang apapun juga yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami diberkati Tuhan sepanjang hari ini, kami ditolong Tuhan sepanjang hari ini, dan kami disertai Tuhan dalam setiap kami menghadapi pergumulan. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, lakukan apa yang sudah kita dengar sebagai firman Tuhan, karena Alkitab katakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga melalui Zoom. Teman-teman, saya juga setiap hari membagikan renungan singkat dalam YouTube channel saya. Saudara bisa lihat di sana. Kalau memberkati, klik subscribe dan bagikan, sehingga banyak orang juga boleh mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.